Makanya jangan tapi dia tetampayakan benar dipelihara. Jangan main serong kayak orang hari itu. Bariakan kayak laki ya. Kelain jangan dianjuakan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa dahrad dahirin radiyallahu 'anna wa 'ankum wa 'an jami'il muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermajlis dalam menuntut ilmu agama. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Marilah kita menyambung daripada pengajian kita, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya alla yakuna qa'iman binafsi. Artinya bahwa tiada berdiri ia dengan sendirinya. Mustahil ia Allah tiada berdiri dengan sendirinya. Wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya kaya daripada sekalian alam. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyamuhu ta'ala binafsi. Arti berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tidak memerlukan tempat. Tuhan itu berdiri kada perlu tempat dan tidak menerima tempat. Dan Allah Ta'ala pulang tidak berhajat kepada orang yang menjadikan tempat. Sedangkan kita makhluk Allah bila berdiri pasti memerlukan tempat. Karena kita benda, sekedar kita mengandak sesuatu, sekedar itu jualah kita perlu tempat. Contoh, kita berdiri, berhajat kita nih mengandak batis, barang seluas batis dulu, kesan begaja.
Angkat sabalah kawaja lagi, angkat keduanya Pak, mendapat gugur. Nah ini makhluk marahnya. Kalau Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, tidak perlu tempat. Dan tidak ulang minta ulahakan, minta jadiakan tempat. Inilah kaya, sugih ya bahasa kita. Ada perlu bantuan orang lain. Bahkan Allah Ta'ala memadahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya Tuhan, antumul fuqara wallahul ghaniyyul hamid, kata Allah. Wahai manusia, kamu itu fakir. Arti fakir berhajat, perlu dengan bantuan. Semuaan kata Allah Ta'ala, manusia itu fakir, susah. Wallahul ghaniyyul hamid, dan Allah Ta'ala lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sugihnya Tuhan ini tidak minta bantu kepada orang lain. Sedangkan kayanya, sugihnya makhluk Allah pasti ada minta bantu lawan yang lain. Tuhan kada berhajat. Bahkan dijelaskan dalam kitab tauhid lain, innallaha ta'ala mustaghnin an kulli ma siwa. Sesungguhnya jersidin Allah Ta'ala itu kaya daripada tiap-tiap barang yang selainnya Allah. Sedangkan kita wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Adapun seluruh makhluk berhajat kepadanya Allah. Seluruh nang tiap-tiap selain daripada Allah berhajat kepada Tuhan. Karena hakikatnya seluruh makhluk ini adalah fakir. Fakir, fapa, tidak punya apa-apa. Itu hakikat kita nih, susah kita nih. Nah, kalau Tuhan ya kaya. Nah, makanya ujar Habib Usman Batawi, Mufti Jakarta, Jersidin amaliyah sifat Qiyamuhu Ta'ala, menyatakan hajat kita dan fakir kita hanya kepada Allah. Kita susah, bisi Tuhan sugi. Terserah kita minta apa lawan Allah. Allah Ta'ala itu dalam hadis qudsi, sidin himung dipintai, sarik apabila kada dipintai. Nah ini Tuhan bilang, bila dipintai Allah Ta'ala senang sidin. Kita berdoa misalnya meminta sesuatu kepada Allah, berarti kita ini bujur-bujur menyatakan diri kita sebagai hamba. Karena hamba Allah Ta'ala itu lemah, fakir, susah, berhajat kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam dalam doa sidin, innama ashku bathi wa husni ilallah, kata sidin. Sesungguhnya jersidin kesusahanku, keduka citaan hatiku, sakit hatiku, aku kadukan hanya kepada Allah. Jadi kita ini disuruh mengadu lawan Tuhan aja, lawan Allah minta bantu. Artinya berdoa. Nang menyuruh berdoa ini Tuhan juga. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu niscaya aku kabulkan ya Tuhan. Ud'uni, berdoa olehmu akan aku, minta ya Tuhan lawan aku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Tinggal kitanya aja biar lagi. Kabulkah, adakah misalnya, penting berdoa. Doa itu kan pasti kabul aja. Tapi kada tahu kabulnya tuh sikap atau kada. Nah, ini Tuhan yang tahu terbaik lawan kita. Kita nih hanya disuruh berdoa karena doa itu adalah ibadah.
Menyatakan kesusahan dan kefakiran itu lawan Allah, berdoa kepada Allah, kita ini menyatakan artinya hamba lemah, bahwa kita bujur-bujur mengakui sebagai Allah itu Tuhan yang maha kaya. Disuruh kita berdoa. Doa itu ibadah. Makanya hamba ini kan setinggi-tinggi maqam itu hamba ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi Tuhan membawa. Maha suci Allah Ta'ala dari yang telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Hambanya Tuhan itu kan Rasulullah itu hambanya. Ya hanya bin nabihi au bi rusulihi misalnya. Ini hamba, karena makom hamba itu adalah makom yang tinggi di sisi Allah. Kalau orang bujur-bujur hamba menyatakan dirinya hamba Allah, terserah Allah. Arti terserah Allah, ini jar Allah Ta'ala digawi, ini dijauhi. Kalau orang tuh bujur-bujur hambanya Allah, tunduk kepada Allah, semuanya perintah Allah pasti digawi. Kedua ini menantang karena hamba budak yang bahasa kita Tuhan yang menyuruh gawi ya Tuhan nang ini ya Tuhan jauh. Kalau orang bujur-bujur dan makom hamba pasti tunduk. Kedua ini menantang. Apa yang disuruh Tuhan digawinya, apa yang dilarang Allah dijauhinya. Inilah orang namanya hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudahan aja kita dijadikan Allah hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah. Karena orang takwa itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Membedakan antara manusia dengan manusia yang lain di sisi Allah hanyalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa kepada Allah. Arti takwa itu menjalankan apa yang disuruh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Zahir batin itu takwa artinya. Kalau orang itu sudah makomnya itu takwa kepada Allah, semua urusan dunia dan akhirat lancar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takwa ia akan Allah, yaj'al lahu makhrajan, menjadikan ia Allah baginya orang tadi makhrajan, jalan keluar. Ketika dia mendapat kesusahan, musibah, kesempitan hidupnya, masalah dalam kehidupannya, lalu ia mengerjakan apa yang disuruh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala, Tuhan usahakan jalan keluarnya. Lapang hidupnya, tenang hidupnya. Sesudah itu bonusnya pulang daripada orang takwa tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki ia akan dia daripada jalan nang kada dikira-kira, daripada nang kada disangka-sangka. Rezeki lancar aja. Itu hasil daripada takwa ya. Ini mulia orang di sisi Allah Ta'ala. Sebab orang takwa itu macam-macam di situ. Isinya kan doa kepada Allah, menyatakan kesusahan dan kefakirannya kepada Allah, mengakui dirinya berhajat kepada Allah, fakir kepada Allah, Tuhan yang suci. Mengakui yang bahasa kita. Ada mengandalkan usaha, ada mengandalkan pangkat jabatan, yang diandalkannya adalah Allah Ta'ala. Karena dia tahu bahwa sesuatu apapun tidak akan terjadi di alam dunia ini kecuali atas izin Allah. Namun Tuhan yang memberi, ada dadang kawa manang hatinya.
Amun Tuhan nang manangati pada danang kawa memberinya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Amun Tuhan nang memberi, orang kada kawan nang menghalangnya. Kalau Tuhan nang menghalangnya, sekalipun orang hendak memberi, kada sampai. Tergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini susah fakir hamba. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada la haula, tidak ada daya, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Ta'ala. Orang hamba itu at-tabarri minal hauli wal quwwah, berlepas daripada daya upaya dan kekuatan. Dia dalam hatinya tidak memiliki, tidak merasa memiliki apa-apa. Di Tuhan semua. Ini fakir, dengar orang fakir, dan arti fakir itu ada di sini apa-apa. Susah tadi. Tuhan nang sugih, lalu dititipi Allah Ta'ala, misalnya orang itu misalnya apa ilmu dititipi Tuhan, lalu alim orang daripada kan orang alim. Ada sombong dia. Kenapa kada sombong? Karena ingat ini hamba nang alim itu Tuhan, ini hanya artinya dibariin dititipi Allah Ta'ala sedikit daripada pengetahuan. Harta diberikan Allah Ta'ala, dia tidak sombong karena harta itu adalah pemberian Allah, ampun Allah Ta'ala, hanya titipan. Maka timbul biar istilah kata-kata, kalau orang itu duduk di hamba Allah Ta'ala, di hamba itu tenang. Ada sebahagian pepatah mengatakan, hiduplah kamu jadi seperti tukang parkir. Kayak apa tukang parkir itu? Kayak apanya datang pin harap-harap motor, sepeda motor pada himungnya. Yang ada bisa kada merasa memiliki. Imbah itu sudah banyak, kita bulikan motor, sepeda motor tadi kada sedihnya. Inilah ngarannya yang hanya kawal telatnya dudukan di kehambaan. Diberi Allah Ta'ala harta yang banyak, kemuliaan yang banyak, sesuatu apapun nikmat yang banyak, dia tidak sombong. Ini hanya titipan. Aku nih hamba, kada bisa napa-napa hakikatnya. Itu yang disiapkannya. Sesudah itu lalu misalnya diambil Tuhan, kada sedihnya. Kenapa? Wajar jadi sedih. Ampun Tuhan, hamba nih jadi sedih kita ini kada bisa napa-napa. Zaman pun harta, ilmu, daya upaya aja tak kada bisa jadi sedih. Saking susahnya. Bagi siapa seberatan itu ampunnya? Allah yang maha kaya, Tuhan yang suci. Untungnya kita di Tuhan suci. Ayo ini untung warnanya. Agar Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi, kita untung dari sini. Diberi Allah Ta'ala Tuhan, diberi Tuhan, bisi Tuhan jadi sini kita nih Tuhan yang paling suci. Untung. Kita kadang meminta waktu dalam parut mama tu, ya Allah jadikan misalnya ulun ni hamba pian Tuhan ulun pada sekali lahir Islam beriman pulang menunakan Allah ya pulang. Untungnya banyak aja orang nak ada Tuhan Allah, ada yang menyembah api, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah kekuasaan, ada yang menyembah pangkat jabatan, macam-macam. Kita ini diberikan Allah Ta'ala, dijadikan sebagai hamba Allah. Untung sudah. Bisi Nabi jar Habib Ali pulang sebaik-baik Nabi. Nabi Muhammad nih kan diharamkan Allah Ta'ala nanti semua umat kecuali umat Rasulullah dulu yang memasuki surga. Yang lain berdudik umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Adam, nabi-nabi yang lain berdudik dulu ada boleh masuk, kecuali habis dahulu umatnya Rasulullah. Untungnya bisi Nabi itu sebaik-baik Nabi pulang. Syukur tinggal syukurnya gitu yang kita nilai. Duduk di kehambaan,
tidak mempunyai apa-apa di dalam hati kita, kita yakin akan Tuhan yang sugi, disuruh kita menandakan kita ini hamba, mengakui Allah Ta'ala itu sugi, banyak berdoa. Berdoa jadi sering banyak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila menanyakan hambaku daripada aku, jawab akan aku di dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu memperkenankan doa apabila ia mau berdoa. Aku ini, kata Allah Ta'ala, senantiasa mengabulkan permohonan hambaku selama si hamba itu mau memohon berdoa kepada aku. Tinggal kitanya aja dia lagi nih. Makanya jangan nguyak-nguyaknya ajar orang, kita tuh berdoa memohon kepada Allah. Karena doa inilah nilainya sudah ibadah. Yang kedua pula, doa ini menampakkan kita ini sebagai hamba yang lemah, yang susah, yang fakir, mengakui lawan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha kaya. Ya jar Nabi Ayub tadi, aku susah jar sidin ketika aku ditimpa Allah Ta'ala bala, bencana, musibah, bahkan awakku jar sidin hibak lawan koreng dan penyakit nih, aku mengadu hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain di sini. Amun kepada yang lain daripada Allah Ta'ala mengadu, menolong misalnya kan kada anu jua ya tuhnya. Tuhan jangan bahas itu, Tuhan doa banyak di sini. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allahus Somad. Allah itu tempat kita bergantung memohon. Tempat kita memohon ya Allah Ta'ala. Ingkas kita dimbiarnya kawa berdoa itu sudah untung, kata Sayyidina Ali. Aku jadi Sayyidina Ali berdoa tuh bukan minta jadi Sayyidina supaya dikabulkan, kada. Mau dikabulkan Tuhan segera syukur, kada tuh kada apa-apa jadi Sayyidina, kada masalah. Nang ingkas kawakin Allah Ta'ala artinya Sayyidina bari aku ini aku kawa berdoa sudah syukur. Karena doa itu ibadah jadi Sayyidina. Masalah kabul kada kabul itu nomor kehabisan. Ini untungnya tadi adalah misalnya berdoa minta sugi, ada sugi kabul dia bisa di akhirat kan. Kalau di akhirat dikabulkan Tuhan akan kesugihannya. Kalau di dunia dia meninggal bisa habis kan, hanya ada tanda mati lagi. Ini terjadi dia di zaman Nabi Musa alaihissalam. Salah satu umat Nabi Musa. Salah satu umat Nabi Musa ini hidupnya susah benar hidupnya. Jadi ujar nang bini umatnya Nabi Musa tadi. Pang artinya kalau nang laki nih, ikam kan artinya murid umat Nabi Musa. Siang hari siang malam ikam merancak tak arubut lawan Nabi Musa. Pang dia nang bini mendorong dia pang dia nang bini. Panggil nang bini gawe Nabi Musa minta doakan supaya kita ini sugi. Dorongan nang bini supan aku jangan lagi. Napa nang disupani jangan nang bini nih? Nabi Musa kan kawal langsung lawan Tuhan munajat bebanderan. Jadi tahu kabul kita ini sudah jua berdoa nih pina kakak ini jua ujar. Lalu mau nang laki tadi biar pada suatu hari mendapati Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doakan ulun ini supaya nyaman jua hidup, supaya sugih. Ujar nih. Ulun siang malam sudah berdoa, artinya pina kakak ini aja. Jadi lewat pian pulang. Pian doakan ulun supaya ulun ini nyaman jua, artinya nih pian pangkawa langsung bepanderan lawan Tuhan. Nabi Musa kan langsung bepanderan lawan Allah. Melihat Tuhan tidak bisa, tapi kawa mengerti kalamnya Allah Ta'ala, mendengar dan mengerti langsung kalamnya Allah Ta'ala.
nang laisat biharbin wala bisautin, nang tak ada huruf dan tak ada suaranya, itu kalam Tuhan. Lalu biarlah Nabi Musa memintakan, didoakan Nabi Musa, imbah didoakan Sayyid itu sekalinya biar bermimpi nang orang dua laki bini nang minta doakan tadi bermimpi seakan-akan orang itu sudah masuk ke dalam surga. Nang dua laki bini tadi sekalinya sudah masuk dalam surga, ada satu istana yang sangat indah. Istana itu kadang lihat kadang lampau halus, istana dana. Jadi satu istana tadi bagus ya bahasa kita, lengkap lawan isi-isinya. Sekalinya lihat masuk menganu tadi, ini siapa ya? Oh, ini ikan ya, penjaga istananya. Dengan berkat apa artinya kita aku dengan berkat doa Nabi Musa. Ikan kan hendak sugih. Istananya tadi batako terbuat daripada batako surga, batakonya emas. Batako itu kan ganal kalah, apalagi batako nang ringan tuh ganal biar dong. Emasnya tak, emas murni, ada emas poles, asli emasnya masuk bagusnya dalam itu tadi. Sekalinya pin ada di satu tempat satu dinding yang beluang, kurang batakonya sebuting. Nah, jarang ampunnya tadi, nih kurang bagus lah. Maka tempatnya pas mbak masuk langsung aja kelihatan nang beluangnya tadi. Ada maipah malaikat mulakan bakasnya, sebuting beluang batakonya. Nah, lalu dia imbah itu keluar rumah. Orang tadi ada batakon dalam penjara, sangat indah, bagus artinya istana ini dalamnya lengkap, tapi sebuting. Kenapa jadi beluang? Ada sebuting batakonya. Ujar penjaga, ikam kan minta doakan lo Nabi Musa Allah, minta sugih kaya maka dikabulkan Tuhan. Lalu sebuting batako tadi dikirim Tuhan langsung ke dunia. Periksa nanti sesudah engkau bangun, periksa kahiga rumah ada di situ. Sekalinya pinta bangun langsung, sekali diperiksa di rumah dasar ada bebantaian batako emas. Batako emas, mulai jangan kita kolehan mendulang, ala PRT kolehan ma ambuh, nah kayak batako itu emas, kada bisa siapa sugihnya, siapa menghimpal sedikit, nah gigit bahari Jumat tapi soal menghimpal dijual ke pasar lah. Jadi ada kisah ada bang menakai batako emas sebenarnya untuk orang kalau untung panjang makan. Nah maka itu pas sekali kita bangun kiau nang bini umahnya. Apabila kita artinya berdoa kepada Allah minta segera dikabulkan diberi Tuhan, tapi di sana sekalinya rumah kita di sana ada bebatako sebuting. Maka di sana nang awit hidup, di sini hanya sementara. Kayak apa jar nang bini, jar nang laki ini umumnya kita ambil aja kan, kita kaduakan gak pulang lawan Nabi Musa. Lalu dikaduakan dia. Artinya bulikakan aja nah, nenek. Amas nang sebatang nih bulikakan aja, tapalakan ke sana. Lalu Nabi Musa berdoa, sesudah berdoa dikabulkan Allah Taala sehingga nang sebutin ini tak tutup. Orang ini berdoa minta kecukupan hidupnya kabul, tapi di sana imbah tepangnya ampilah berdoa terus. Dia tidak meminta kabulnya, nang penting berdoa. Karena orang berdoa itu menyatakan dirinya hamba Allah. Ini derajat yang tinggi ya. Kalau orang kada sing doa itu sombong, maka sembahyang dia ini apa isinya doa. Sembahyang itu isinya banyak doa minta ampun. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam Fatihah ada dua doa, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki olehmu akan kami akan jalan yang lurus, jangan jalan yang berbingkok-bingkok. Yang bahasa kita lah. Doa juga. Lawan menandakan kita ini tadi hamba, bujur-bujur hamba mau berdoa kepada Allah. Nah jadi amalan sifat qiyamu ta'ala binafsi menyatakan hajatnya
dan fakirnya hanya kepada Allah Ta'ala. Artinya kita disuruh banyak-banyak memohon, berdoa kepada Allah dalam setiap apapun. Jangan waktu susah aja berdoa. Maka ada dalam hadis itu, artinya kenalilah Allah Ta'ala pada waktu engkau senang, artinya lapang nih. Ibadah berdoa kepada Allah dalam keadaan senang lapang, pasti Tuhan mengganang engkau, mengenali engkau waktu dalam keadaan susah. Ada kita nih kan bisa waktu susahnya aja nang berdoa, waktu nang kesulitan hidup macam-macam lah, mana tasbih umanya ya. Bah pelipit dah misalnya nih, usaha kada ada lagi misalnya apapun misalnya kan nih, asa buntu udah pikiran hanya tuh membasuh siku, coba udung menyayapun aja. Mana tasbih umanya kayak hidup kuat tahan lagi umanya mana tasbih sejadah bang mana tuh di rumahnya tasbih itu bakulat. Bawa sejadah bang hibah pulang lawan aneh-aneh. Jarang berdoa. Makanya orang tuh senangkah, susahkah kita berdoa kepada Allah? Karena dengan banyak orang itu nikmat diberikan Allah Ta'ala, bisa juga nikmat ini melalaikan kita kepada Allah. Nya sama aja lihat nikmat bala itu ujian. Kalau pun bila dapat nikmat kada ujian, dapat bala hanya ujian kada. Itu sama ujiannya. Nikmat itu misalnya kan diberi Allah Ta'ala, misalnya kan nikmat yang banyak, hidupnya misalnya sehat, harta misalnya lapang, harta banyak, usaha lancar, ini ujian juga. Apakah orang itu bersyukur kepada Allah? Jadi uji Tuhan pulang sakit, susah, mana garing misalnya, mana susah, mana katapi penduitan pulang, mana ada dirigi orang pulang, umat tetuyuk misalnya. Ini ujian juga. Sabarkah kadang? Kalau orang tuh sabar, nang sugih ini syukur, nah lolos daripada ujian. Disinilah Tuhan memilah hambanya siapa yang paling baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya artinya Allah menguji akan kamu siapa juga yang paling baik nisbah amal. Kalau orang tuh lulus daripada ujian, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kalau ujiannya kada lulus, nah kayak orang sekolah juga, bila ujian tuh pasti ada kenaikan kelas kala. Bila lulus daripada ujian naik, amun kada ada ujian kan kada harapan menaikan kelas. Makanya dipoles Tuhan, ditampak kayak amas tuh lihat. Amas tuh karena sabak bakasnya tuh imbah tuh dirasa. Sesudah dirasa, begumpal dirasa, ditimbak pulang. Kalau api lah, imbah itu pulang hendak diulah misalnya ke kalung yang bagus misalnya, imbah itu ditampak, dicatuk, diukir, dipahat macam-macam, hanyalah jadi artinya perhiasan yang bagus. Kayak tujuan manusia ini, Tuhan hendak menjadikan hambanya yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan melalui proses ujian demi ujian. Sakankah para aulia Allah Ta'ala itu dan para nabi dan rasul tidak ada ujian, bahkan mereka hidupnya penuh dengan ujian. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal ulama thummal awliya thummal ulama thummal amsal wal amsal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak biar paling bersanatan, paling berat biar nabi manusia nih nisbah bala ujian pertama para nabi. Itu Nabi Nuh yang ujian hidup kurang lebih 1000 tahun. Siang malam dakwah menyampaikan risalah Allah Ta'ala, membawai orang mau bertauhid mentuhankan Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Hidup sidin, umur sidin kurang lebih 1000 tahun, hanya kolehan umat 80 orang. Bini sidin kada percaya, anak sidin pun kada percaya, kafir. Nang bini, nang mengulukan orang kampung, jadi esi lah kayak gitu. Itu nah, artinya mau nang bini nang bagi orang percaya pian.
Bola kapal bapaknya tengah bunuh. Kayak apa menarik? Bahkan Nabi bola kapal kalah tahu Tuhan nang menyuruhkan agar banjir besar. Ujian macam-macam dihinakan, dipandangkan tukang sihir itu sudahnya. Ujian. Siapa yang menjalani jalan Rasulullah, jalan para nabi, para wali, itu juga ujian. Semakin ujian itu banyak, mereka semakin sabar. Bahkan mereka menyatakan ketika mendapat ujian musibah itu, marhaban bi syi'aris sholihin. Mereka ada sedih. Selamat datang, inilah tanda-tanda orang soleh. Karena orang mau diuji Allah Ta'ala itu tanda Tuhan sayang dia. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu, kata Rasulullah. Apabila mencintai Allah Ta'ala akan seorang hamba, Allah Ta'ala uji dahulu. Tuhan coba. Tuhan mencoba ini karena bisa misalnya di harta, di usahanya macet misalnya, atau di anak kena misalnya kan anak nakal kah ada masih misalnya kan, atau meninggalkah apakah ujian. Bisa di bini ini lihat bisa juga nang bini bisa di laki juga, itu ujian tadi. Kenapa Tuhan jadi mau uji itu tanda Tuhan tuh sayang, liyasma'a tadarru'ahu, supaya mendengar ya Allah akan permohonannya. Artinya yang diharap Tuhan bila orang ini diuji, dicoba dengan sakit kesusahan, yang diharap Tuhan supaya ini mau mengangkat tangan, ya Allah hilangkan kesusahan ulun, hilangkan penyakit ulun, lapangan hidup ulun, itu yang diharap Tuhan. Nang didengar Tuhan itu supaya si hamba ini mau bujur-bujur khusyuk berdoa kepada Allah. Namun diuji dengan tenang, lapang, macam-macam, nah bisa ada angkat tangan lawan Tuhan. Macam Firaun diuji Tuhan, pian misalnya ini susah, bagus, belahin pada Firaun. Firaun selama hidup lismaannya kada pernah, apalagi garing, apalagi beurut. Meriap dingin, gak ada pernah Firaun. Lismaan gak ada pernah, makanya wani ngaku Tuhan. Firaun tuh, iblis aja bingung. Lawan Firaun nih. Unda jadi iblis. Aku jadi iblis. Orang nang paling dilaknat Tuhan ya tuh. Aku kedua ini jadi iblis bakaku Tuhan. Firaun manusia masuk surga kada bisa. Jadi guru kada bisa juga, man iblis kan jadi guru malaikat selama 20.000 tahun. Jadi perguruan malaikat ya. Mulai langit pertama selangit ke-7 itu sampai ke langit ke-7, tetal iblis itu mulia. Abid, ahli ibadah, wali, takwa, macam-macam tetalnya. Orang lagi belum jadi iblis, lantaran bisa sifat sombong aja, diusir Tuhan nih. Dalam surga bisa juga iblis nenek. Ya tuh jadi iblis. Aku nih kedua nih ngaku Tuhan. Firaun, umat, bahira makan. Lantaran garing aja sebutin kada bisa. Mengaku Tuhan, didatangi iblis ya. Datangi iblis. Katok iblis lawan ada bahasa assalamualaikum. Kira-kira buhannya tuh. Katoknya tok 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 tok. Siapa di luar jadi Firaun? Jadi iblis. Maka jadi iblis Tuhan. Mun Tuhan kan tahu siapa di luar. Bujur juga kalau mun Tuhan kan mana aja kan tahu mun Tuhan. Ini betakun pulang. Lagi jadi Firaun bujur juga siapa? Parak sadar kan ketika Firaun ditamui iblis tuh parak sadar sudah parak aja bang. Jadi membuka jaga bahasa gitu lawang istana. Kita nih senasib jadi iblis. Artinya sama-sama, artinya ini kada percaya, artinya nih lawan Tuhan, kada mau menyembah Allah, kada mau menurut nih. Tapi jadi iblis aku heran sebutin oleh ikam nih. Kenapa ikam ini sampai ngaku Tuhan? Terabang ikam kada bisa. Mana aku jadi iblis anak mana aja sekirapan matanya sampai nang situ. Jadi iblis. Ngaku Tuhan, aku di luar aja bakatok kada tahu ngaku Tuhan lah. Mau juga kira-kira ahun lah. Jakanya toh pian kada ada panasehat nena bisa mau sadar soko Firaun do ada panasehat si Haman
Haman ini penasihat Firaun. Sesudah iblis bulik, hilang nih iblis, termenung Firaun. Jujur jadi iblis tadi. Aturan memang aku Tuhan tuh tahu. Sedangkan aku kada tahu. Aturan Tuhan tuh kemana hendak aja kawa, aku di kada. Jara anu lalu minta nasihat lawan Haman. Bujur sekolah artinya jara Haman bujur bang itu, tapi pian supanan. Pian kan sudah mendeklarasikan, artinya jaraman nih lawan rakyat pian bahwa pian ini Tuhan, imban itu pian dampi nang aku Tuhan subhana. Arasinya sudah ranai biar dah sampai puting, sampai wajah puting. Aku ranai biar sampai ke mati. Ujar si Haman lalu pulang napa ada pada memangkin Firaun pulang mengaku Tuhan. Nah, sadar juga sudah gara-gara iblis tadi tapi bisi kawan dari panasehat nang kada baik. Dari sini kan kalau kita ambil pelajaran, maka carilah kawan teman, carilah kawan nang kawan itu kalau kita tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, carilah kawan nang membawai, nang mampu mendorong kita dekat kepada Allah. Karena kebanyakan artinya seseorang itu celaka gara-gara kawan juga. Bujur itu kebanyakan kan. Asalnya kada bisa gini bata kawan lawan si anane haru ubah bener aja kelakuannya. Bila orang tuh katuju bakawan nang katuju membaca salawat pian pasti terbaca juga salawat kena. Misalnya nih, asalnya kada katuju membaca kada tapi baca salawat imbata kawan orang nang katuju membaca salawat kada banyak sedikit pian tak umpat jua. Makanya jar Nabi almar'u ala dini khalili atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tuh jar Nabi atas agama kawannya. Makanya kita nih berusaha mencari kawan lah, kawan nang kawan mengingatkan kita kepada Allah. Apalagi kawan orang soleh, orang baik mau untung ya. Bersalaman dengan mereka, memandang wajah mereka ya sudah nilai ibadah. Sekedudukan dengan mereka, cinta lawan mereka, mampu mereka mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Itu orang-orang soleh. Di mana letaknya orang-orang soleh itu majelisnya? Ya di majelis ilmu. Karena kitab yang dibaca ada kitab orang soleh. Makanya pian sekedudukan dengan orang soleh aja, orang alim itu lebih baik, lebih besar daripada beribadah 60 tahun. Dulu susa'atin indal ulama khairun min ibadati sittina sana. Satu saat aja sekedudukan dengan ulama, dengan orang soleh dan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Satu saat aja lihat untungnya tadi. Kembali kepada pokok pembicaraan, yaitu kita disuruh menyatakan hajat kita, fakir kita, berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis miringnya banyaki berdoa dalam tiap-tiap saat itu ya. Sebutin gitu amalannya sudah qiyam ta'ala binafsi, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Indokina wahdaniyat pulang. Sedikit lagi kita mau isya kurang lebih dari 5 menit lagi isya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumuhi fid dharain amin. Dan tiada sunat mencium tangannya, tetapi jika diciumnya juga maka berbau tangannya, maka dihukumkan tangan dua yang kena najis, tiada yang lainnya. Ini orang nih bebasuh bahira. Nah, rasa bersih sudah asap. Ini tirinya pian basuh bahira itu kodoh aja tuh mengusuk tuh asap sudah. Asap bakal cium dan burit mbak asap. Nah, jadi sudah kasat tuh ampi kan itu ukurannya jangan banyak sangkaan. Lalu tangannya nang ini diciumnya asal berbau. Nah, nang bau tuh sini tangannya aja ada najis. Ampun sudah nang di bawah yang dibasuh tadi hilang. Jadi tangannya lagi nang dibasuh. Itu disiden tadi. Bukan disiden luang buritnya kayak itu tuh. Nah, tahu aja sambat-sambat sudah. Makanya apa
padahal luang pada meren sarik pulangnya. Napa bang lagi wae lagi. Dan tiada berbatas bagi air itu akan istinja hingga suci memadailah ia. Jadi kodoh hajat tuh basuh bayar kami itu kada berbatas berapa takar kah nang panting suci habis saya sudah lopong dihitung hingga 8 kali aja 8 gayung aja 8 gayung tuh habis dah. Nah kan awal lagi kada nih pokoknya berapa kah 100 kali gayung nggak merasa cangkal gitu. Artinya asal bersih kayak itu tuh cukup ya resident sudah. Dan sunat kemudian daripada istinja itu membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Membaca nang baca bujur nang bersuara di luar pada WC sudah keluar baca Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku daripada sifat munafik. Nah, bagusnya doanya dia karena munafik itu tanda orang munafik tiga kata Rasulullah. Idza hadatsa kadzdzaba. Apabila bapandai berdusta. Nah, munafik kita. Bila bapandai menuyuk terus. Kalau pin selalu di kampung menuyuk tuh ya nang berdusta terus. Melambak di mana si Mbak Empar situ Bang melambak dah. Tahu ai kan anak kan orang tua apa panting di sini kok di sini lambak gitu Bang dah. Berdusta atau Bang sepenjadi ada orang begaya tuh ada begaya tuh di situnya habis. Misalnya mulai aku mahala bayu balasnya, tapi enggak situ aja habis dah. Artinya dijelaskan sidin hari ini sepenjadi. Nah, bila bapander berdusta terus munafik biar nabi. Nang kedua wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila jar nabi berjanji selalu menyalahi janji. Karena isuklah datangi orang isuknya ya. Karena pulang sudah datangi orang isuknya dia pulang. Isuk terus menghadang bulan 2 kayaknya. Menghadang bulan 2 pian ya paling kancil bahari. Kancil pintar. Jadi jar gajah karena aku mau ya artinya bayar buah pas utang buah nih tagih kancil bulan 2 jar anu kena jar gajah. Hanya aku bayari artinya 2 kali lipat buahnya. Kancil pintar. Di bawah kancil gajah ditagihnya ujar gajah artinya bulan 2 kalau hanya aku bayar tuh di langit artinya sebetulnya kalau bulan di bawah gajah di bawah kancil ke pinggir sungai gajah nenek. Jadi tagihnya di situ pian ujar gajah artinya kan bulan 2 nyar bayar mbah ngejar kancil bulan 2 sudah mana jar gajah tuh jar kancil di atas sebiji dalam banyu sebiji marau bujur lejar. Bulan 2 kala di atas sebiji di banyu sebiji ambayangnya nah bulan 2 sudah apa ikam artinya mun kada hapun artinya ikam artinya bayar ku kiawakan harimau paksa gajah membayari jadi benar ada kayak itu misalnya nih orang bulan 2 aja bawa ke pinggir banyu mun masih juga kayak itu tinjak di burit artinya munafik tak bila mengingkari janji munafik. Wa idza tumina khana nang ketiga apabila diserahi amanah dia khianat tunas menipu orang tas bila ada diserahi orang amanah berupa apapun dia menipu mengambil keuntungan orang merugi ya penipuan tadi makanya jar Nabi man ghasyana falaysa minni. Barang siapa jar Nabi menipu kami atau umat kami falaisa minni maka bukan daripada umat kami daripada golongan kami. Ada dikakui Rasulullah umat. Jadi 3 macam sifat munafiknya nih. Pertama bila bapandar berdusta terus, yang kedua bila diserahi amanah tulas, yang ketiga bila berjanji selalu menyalahi janji. Nah pagarang jar orang munafik itu tempatnya kena di akhiratnya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik kata Allah Ta'ala kami tempatkan nanti mereka di dalam neraka yang paling di bawah. Jadi karaknya bujur, balamannya bujur, pada gampangan neraka yang panas. Dari sini misalnya sampai ke neraka, bahkan kendaraan misalnya kendaraan VIP, lagi nang minyaknya tuh Pertamax turbo berarti laju kalau tuh
mulai sini ada pemandangan siang hari siang malam sampai ke sana 500 tahun hanya sampai misalnya nih 500 tahun perjalanan panasnya kan kerasaannya sampai kemana. Jika sekecil kayak derah pun kata Rasulullah neraka asli andak ke dunia, niscaya dunia ini hancur lebur ada kawang menahan panasnya. Gampang neraka jangan dihajar-hajar dan masuk neraka. Kalau yang menantang nak masuk neraka itu jangan, panas benar. Paling rendah siksa neraka diulahkan Tuhan sandal sapit. Sandal sapit terbuat dari neraka, seseorang memakai mencuruk, untaknya mendidih lilihan, hancur utak kuburan, kepanasan. Jadi hajat-hajat ada jenazah masuk neraka pinit di TV itu. Yang ada merasa api kita nih ambayang aja berapa kali saring sudah. Bilang ada kisah Tuhan menyaringkan itu nah. Hanya kawat dingin panas lah. Obat nyamuk aja sudah liur panas. Ambayang aja bahasa kita nih tato berapa kali saring sudah rendam berapa ribu tahun di laut. Ini dibilas sudah hanya kawat dipakai. Ya ambayang aja bahasa kita dah. Kayak ini panasnya apalagi neraka aslinya. Orang munafik di situ jadi Allah ditampatakan dia. Nah, ini pasti Tuhan tuh hujan. Karena Tuhan itu innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan itu pada pernah menyalahi janji. Nah, ini minta bersihkan hati daripada munafik, sifat munafik. Wa hassin farji dikit lagi nah. Dan peliharakan olehmu akan kemaluanku. Nah, ini bagus doanya nih biarnya. Minta peliharakan lawan Tuhan daripada kemaluan ini. Disabun aja ada. Ini jangan tapi dia tampayakan benar dipelihara. Jangan main serong kayak orang bahari itu. Bariakan kayak laki ya. Lain jangan. Jangan dia anjuakan juga. Kalau benar ada namanya ambar. Alasan seorang juga. Atau cuma anjuakan misalnya pelihara aja sih dia. Karena kebanyakan orang yang masuk neraka gara-gara nang itu juga. Nang itu iya, nang itu. Ini tuh kada dipelihara. Lalakian barangnya kemana merujak hendak aja umat bilang, hah? Pas itu kemari mau ucir, benar kada halal artinya mana halal. Kada apa-apa biar sampai 2, 3, 4 misalnya kada apa-apa. Menang kada halal nih. Apa tulakan misalnya kemanakah? Kadang ke Blackpink manakah? Blackpink ya. Tahu kan? Susahnya tak. Kemanakah misalnya kan perjalanan? Nang berkilo itu ada yang menjual kita tulakan aja. Nah, kita aslinya malam tuh jangan satu kali aja berbuat nangga itu amal ibadah dia. Amal ibadah habis selama 70 tahun. Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanah kata Rasulullah. Satu kali jajar Nabi berzina nih itu menggugurkan merusak amal ibadah selama 70 tahun. Uyuhnya kita misalnya beribadah selama 70 tahun misalnya dibawa sekali mencalak kepada nangkad halal itu, tertinggal di situ bakasnya. Nya tapang tinggal lah. Meninggal tagar kayak orang. Nah, habis ya sidin. Nah, ini minta peliharakan lawan Tuhan daripada nang kada baik dari hasin farji minal fawahish, peliharakan olehmu akan kemaluanku daripada segala yang keji seperti zina. Di Quran aja sudah memarati zina, jadi kada boleh udah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu hampiri kata Allah Ta'ala akan perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan yang keji dan sejahat-jahat jalan. Nah, pajar orang tuh, ujar ulama nang mendekati zina itu yang dihampiri, ya nang dari semerenya berpacaran. Nah, itu termasuk mendekati sudah. Nah, daripada itu, makanya dalam hadis Nabi itu seorang laki-laki dan seorang perempuan berduaan di tempat yang sunyi, nang lain pada mahramnya, maka nang menikahi adalah ibu
iblis yang nabi nama digainya lakian lambinian misalnya karena di tempat langsungnya iblis terbiasa nang manigainya gina ditiup-tiup iblis kah kena di lakiannya digawil-gawilnya nang bininya ditiup-tiupnya nang seikungnya mau tatawa nang seikungnya mau udah berapa nah bahaya. Nah ini bahayanya tadi, maka jangan dekatilah kata Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat orang-orang soleh, berkat wali-walinya Allah Ta'ala, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, keluarga kita, jiran-jiran kita diampuni Allah Ta'ala soleh dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan segala usaha-usaha kita diberi Allah Ta'ala bertahan, rezeki kita yang sedikit mudahan diluaskan, dibanyakan, dicukupkan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan waktu sakaratul maut nanti umur kita ditutup Allah Ta'ala dengan husnul khotimah, masuk ke dalam kubur pada mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kampung kita ini kampung yang aman, kampung yang damai, kampung yang makmur, kampung yang tentram, melimpah ruah rezekinya, dan mudah-mudahan penduduk kampung kita dijadikan Allah Ta'ala hamba-hamba Allah ya Allah Ta'ala yang bertakwa dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak dan cucu yang soleh dan soleha, dan memeliharakan anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita dan cucu-cucu kita daripada perbuatan zina. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada dunia sampai akhirat masuk surga bighairi hisab, bersama Rasulullah, bersama orang-orang soleh, bersama wali-walinya Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.